Halo semuanya, balik sama admin satu nih, gua. Kali ini gua mau cerita nih tentang seorang ninja yang mungkin lu semua juga udah pada tahu ya. Ini dalam anime Naruto, guru kita semua dan teman kita semasa kecil. Jadi, langsung aja nih, ceki crot. Orang ini bernama Kakashi Hatake. Kakashi Hatake adalah seorang ninja kelas atas yang sering menjadi idaman beberapa orang di dunia ini loh. Bayangin, udah di dunia. Sifatnya yang cool dan elegan menambah nilai dari karakter ini. Ia memiliki seorang sahabat bernama Gai. Siapa sih yang gak mengenal dua ninja asal desa Konoha ini? Dikenal sebagai sahabat karib sekaligus rival semenjak kecil. Kakashi dan Gai menjadi dua karakter yang sangat ikonik di anime Naruto. Keduanya pun memiliki sifat dan karakter tersendiri yang menjadi ciri khas masing-masing. Sebagaimana kita ketahui juga, Kakashi digambarkan sebagai tokoh dengan pembawaan yang tenang, tidak banyak bicara, dan penuh dengan perhitungan. Sedangkan Gai digambarkan sebagai pribadi yang penuh semangat dan percaya diri, namun kadang suka ceroboh dan suka ngasal aja gitu dalam bertindak. Nah, kali ini tuh gua mau bercerita lebihnya tentang Kakashi Hatake. Kita tentu tahu, Kakashi adalah anak dari Sakumo Hatake, seorang ninja yang bergelar taring putih dari Konoha. Kehebatan sang ayah yang turun kepadanya menjadikan Kakashi sebagai seorang ninja yang amat dihormati banyak orang. Pembawaannya yang tenang dan pandai dalam menimbang situasi juga membuatnya mampu menyelesaikan berbagai misi sulit dan mengalahkan setiap musuh yang dihadapi. Bisa dibilang, Kakashi adalah sebuah penggambaran bagi mereka yang diberkahi sebagai berbagai kelebihan. Sedangkan ini tuh sebaliknya dialami oleh Maito Gai, anak dari Maito Dai, sang genin abadi. Jadi bokapnya juga udah masih genin abadi gitu. Semasa kecilnya, Gai sering diejek oleh teman-temannya karena hanya mampu menguasai taijutsu dan nyaris tidak bisa menggunakan jurus-jurus lainnya. Gai juga memiliki kesulitan memenuhi nilai-nilainya di akademi, sampai-sampai membuat dirinya merasa frustasi dan ragu untuk menjadi seorang ninja. Hanya dengan dukungan dan semangat membara dari ayahnya lah ya yang membuat hidupnya tetap bertahan. Might Gai bisa dibilang adalah perwujudan mereka yang sering mengalami kepahitan hidup. Jadi benar-benar bertolak belakang dengan seorang Kakashi Hatake. Kakashi adalah Hokage ke-6 di Naruto, dan dia juga merupakan murid dari seorang Minato Namikaze, yaitu Hokage ke-4. Udah mulai kelihatan kan privilege-nya. Meskipun terlihat lurus-lurus aja, sebenarnya Kakashi juga memiliki masa lalu yang kelam dan gelap, sehingga membuat kepribadiannya seperti sekarang ini. Depresi terbesar Kakashi bukanlah kematian ayahnya, namun kematian Obito, Rin, dan Minato. Ketika Rin mati di tangannya, Kakashi sangat depresi karena tidak bisa melindungi Rin dan tidak menepati janjinya ke Obito untuk menjaga Rin. Selain itu, orang-orang desa mengira Kakashi sengaja membunuh Rin agar tidak membocorkan informasi ke desa lain, sehingga ia mengalami tekanan mental yang sangat kuat di saat dirinya kecil. Di sini akhirnya dia masuk ke dunia malam dan bergabung dengan Anbu. Tak hanya itu, saat kematian Minato, ia juga dilarang membantu gurunya oleh Hiruzen, sehingga ia sangat kesal, termakan kata-kata Danzo, dan akhirnya bergabung dengan Anbu Root. Memang dua sejoli ini sering bikin kesel, yaitu Hiruzen dan Danzo. Kenapa kakek korup ini dan kakek-kakek blee, nggak tahu ini kenapa tangannya itu yang diperban-perban, selalu bikin kesel gitu. Dimana ada masalah, di situ ada Danzo. Karakter ini juga bisa dibilang nyaris sempurna, yaitu Kakashi, karena diberkahi wajah yang tampan, kecerdasan, gurunya hebat, Hokage ketiga, maksudnya Hokage ke-4 coy. Bahkan keluarganya terhormat. Sorry ada suara pesawat ya. Ya, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayahnya harus dicap jelek oleh penduduk desa, kesetiaan dan pengorbanan Kakashi sudah tidak usah diragukan lagi. Dia selalu berada di sisi teman-teman dan murid-muridnya. Bahkan ketika itu berarti menghadapi bahaya atau resiko besar, Kakashi nggak pernah ninggalin teman-temannya. Hal yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita memutuskan untuk berteman dengan orang yang udah kita anggap spesial, atau bahkan mungkin kita sering udah nganggap seperti keluarga sendiri, itu berarti kita tidak akan meninggalkan mereka saat dalam keadaan sesulit apapun. Tidak hanya ada di saat senang, namun juga ada ketika teman kita dalam keadaan terjatuh, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang gak enak. Jadi kita tuh bukan cuman mau senangnya aja. Cuma terkadang orang-orang yang memiliki beberapa pemikiran, mereka akan menarik diri ketika dirinya susah. Nah, karena kita sudah menganggapnya spesial, atau kita sudah menganggap itu adalah benar-benar teman, kita tanyakanlah kabarnya dia gimana. Jangan kita cuek, jangan kita abai, jangan sampai dia nggak enak karena dirinya mungkin lagi ngerasa susah, terus kita nggak peka gitu loh. Jadi kita juga ada untuk teman-teman kita ketika teman kita dalam keadaan nggak enak. Terus, pemahaman bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan. Kakashi memiliki masa lalu yang sulit dan tragis, tetapi dia tidak membiarkan hal itu menghentikannya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan berhasil di masa
depan. Dia belajar untuk menerima kejadian-kejadian yang telah terjadi dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Ia terus berkembang, tidak melihat ke belakang, meskipun masa lalunya sangat kelam. Meskipun ingatan serta kenangan tersebut terus menghantuinya, ia tetap melangkahkan kaki dan menghadapinya dengan konsisten. Jadi berani gitu loh. Sehingga semakin lama, usaha dan latihan keras yang ia lakukan berulang-ulang menjadi lebih bagus dan menguasai jurus-jurus hebat dan menjadi terkenal di berbagai dunia shinobi. Gue yakin sih meskipun Kakashi itu hebat, pasti dia setiap malam pernah overthinking tentang masa lalunya. Cuman dia ketika pagi menjelang, ketika ia harus menghadapi kenyataan, ya dia bangkit gitu loh. Kita jangan sampai terlarut teman-teman. Kedisiplinan dan kerja keras Kakashi juga bagus. Ia dikenal karena tingkat disiplin dan kerja kerasnya yang tinggi. Dia selalu melatih dirinya sendiri dan berusaha menjadi shinobi yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ini adalah pelajaran yang penting untuk kita semua, bahwa kesuksesan datang melalui kerja keras dan dedikasi yang konsisten. Kedisiplinan bukan hanya sekedar datang tepat waktu, pulang tepat waktu juga, melainkan ketika mental sedang dihajar sekeras-kerasnya, namun kita memutuskan untuk tetap berjuang dan berdiri sampai titik darah penghabisan. Itu lebih dari sekedar disiplin guys. Mungkin kita sering mut-mutan sehingga banyak pekerjaan kita yang terlantar. Nah, memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan dan tugas yang diberikan juga merupakan sebuah dedikasi tinggi yang mampu memberikan hasil baik. Jadi intinya, disiplin dalam perihal fisik maupun mental menjadi hal penting untuk kita pelajari dan kita terapkan. Keberanian dan ketegasan Kakashi juga patut diperhatikan. Kakashi adalah seorang shinobi yang sangat berani dan tegas dalam keputusan serta tindakannya. Dia tidak takut menghadapi bahaya dan selalu berani melindungi teman-teman dan desanya, bahkan jika itu berarti menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya. Setelah perhitungan dan perencanaan yang matang, ketegasan dalam mengambil keputusan itu perlu dilakukan. Tidak peduli hasilnya akan benar atau salah, tidak peduli hasilnya akan baik atau buruk. Namun, dengan perhitungan yang matang serta keberanian menghadapi resiko setelah keputusan tentunya, itu baru namanya laki-laki hebat. Jadi, ketika kita mengambil keputusan, itu kita sudah siap akan resiko-resiko yang bakalan kita hadapin. Itulah baru namanya seorang laki-laki. Pentingnya pengampunan dan belajar dari kesalahan juga itu sangat penting. Karena kenapa? Kakashi adalah seorang yang memahami pentingnya pengampunan dan belajar dari kesalahan. Dia tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Dia juga belajar dari kesalahan yang telah ia buat dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Selain memaafkan orang lain, kita juga perlu memaafkan diri sendiri guys. Sudah berapa banyak kecewa yang kita hadapi, sudah berapa banyak rasa sakit yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Memaafkan dan meminta maaf kepada diri sendiri adalah salah satu jalan efektif untuk kita bisa berdamai dan menjalankan kehidupan selanjutnya. Pada dasarnya, kisah Kakashi Hatake menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai seperti kesetiaan, pengorbanan, kerja keras, keberanian, pengampunan, dan belajar dari kesalahan dalam hidup kita. Dan ada sebuah fun fact yang caranya ini bisa kita terapkan lebih baik, yaitu kita bisa belajar dari kisah orang lain, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, bahkan kita bisa belajar dari keuntungan orang lain untuk kita terapkan juga guys. Jadi itu bisa dibilang shortcut untuk kita untuk berkembang lebih baik tanpa kita harus merasakannya lebih dahulu. Mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang suka menganggap remeh suatu hal dan tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah karakter. Jadi hanya menikmatinya saja mungkin kalau nonton film atau bla bla bla. Namun dengan video ini gue berharap bisa membantu diri kita untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Selain itu, masih banyak juga pelajaran lain bahkan dari lingkungan sekitar kita jika kita memperhatikannya lebih seksama gitu. Bukan gue mau ngajarin, bukan gue so pinter atau segala macem. Mari kita berkembang lebih baik bersama-sama dengan channel ini juga supaya kita bisa berkembang lebih baik ke depannya. Gue admin 1 izin cabut dulu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten selanjutnya. Dan apabila kalian memiliki saran serta kritik, silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, gue cabut dulu. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian dan mari kita berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. See ya.